Anak BDP, ayo kawan, tunjukkan kita terdepan, dulukan semua lawan, ku yakin kita pasti menang. Halo teman-teman semua, kembali di sini bersama kami iPod Internal Podcast. Kenalin dulu nih, gue di sini sebagai pembawa acaranya. Nama gue Amar dari BDP 56. Oh iya nih, kondisi baru COVID kayak gini, gue mau ngingetin nih, jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, dan juga kalau keluar rumah harus jaga jarak sama orang-orang yang lain. Eh, Gimana nih kabarnya pendengar podcast ini? Sehat semua kan? Semoga sih sehat. Gua mau bawa ini yang baru-baru ini kan. BDP kan jadi juara umum FMAC nih tahun 2021. Pasti pada seneng sih anak-anak BDP. Semoga dengan juara ini bisa bertahan sampai besok-besok dah, sampai tahun-tahun ke depan. Nah, buat ngomongin FMAC, gue di sini gue udah bawa ini dua Gencon dari angkatan 2020 sama angkatan 2021. Gencon itu kayak dia itu yang jadi jenderal kontingen yang ngurusin anak-anak FMAC atau artis FMAC buat lomba-lomba dari segi latihan, fisik, sampai dia pas lomba dan setelah lomba yang merhatiin tuh Gencon dan Wagencon. Langsung aja nih. Di sini ada Giantoro Wicaksono itu dari Gencon 2021 atau sering akrabnya dipanggil Bang Abdul. Dan yang kedua ada Bang Indria Mugi Piguna dari Gencon 2020 biasa dipanggil Bang Jojo. Boleh Bang perkenalan dari Bang Abdul dulu? Kok gue dulu nih? Iya, nggak apa-apa Bang. Serius. Serius. Enggak, masalahnya kan ini ada abangnya dulu kan yang Oh empat. iya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau menurut gue ya dari yang lebih senior dulu lah gitu Oke. mah. Kalau bisa itu yang paling muda dulu sih. Masa Gimana? buat perkenalan aja saling rebutan nih. Ya udah. Ya udah, buat Bang Jojo aja nih. Langsung aja Bang, perkenalan dulu Bang. Oke, ya perkenalkan ya nama gue Bang Jojo gitu. Biasa dipanggil Jojo, tapi panggilan gue tuh Indria Mugi Biguna di namanya kayak gitu. Gue dari Oh, angkatan 54 Gencon FMAC tahun 2020 kayak eh, gitu. sehat Bang? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Abdul, Amar. Sehat Bang, sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. bang, sehat-sehat juga bang. Yuk Bang Abdul. Oke, jadi ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam. Mungkin ya, kenalin nama gue Genter Wicaksono, yang akrab dipanggil Abdul gitu ya, dengan sapaan Abdul, dan gue dari BDP 55 gitu. Oke, cukup. Eh, oke, ini udah saling perkenalkan kan dari GenCon 2020 sama GenCon 2021. Eh, ini nih, gue mau nanya nih sama dua pembicara kita. Apa sih itu FMAC? Kan di sini nih kita ngadain podcast tuh buat anak-anak yang ditujukan buat anak-anak yang belum masuk ke departemen, kayak misal dari angkatan 56 dan 57. Masanya biar mereka tuh tahu dulu tuh apa tuh FMAC. Boleh dari Bang Jojo dulu. FMAC itu apa sih Bang? Oke, FMAC itu adalah menurut gua sih ya, eh, itu kita di situ bikin karya, sebuah karya yang kita ungkapkan. Sebenarnya tuh kayak nggak, karya tuh nggak bisa dinilai itu, tapi kita punya bakat. Jadi itu misalkan kita biasanya kuliah tuh cuma mata kuliah, praktikum dan lain-lain. Nah, FMAC sendiri itu adalah wadah dari kita mengapresiasi, menguangkan karya-karya kita untuk sebuah karya yang bagus gitu. Jadi tuh kayak FMAC itu terlepas dari mata kuliah dan tugas-tugas praktikum gitu ya Bang? Iya, itu sebenarnya kalau bisa dibikin refreshing bisa gitu. Karena kan kalau kita kuliah nih, contohnya kalau misalkan kita di budidaya pelayanan kan jarang-jarang nah kayak teater, tari itu bukan basic kita. Nah, dari FMAC sendiri itu mewadahi kita yang suka atau yang hobi di bidang tersebut,
kita ungkapkan, kita apresiasi, kita ya keluarin lah bakat-bakat kitanya. Nah di Wah, pasti situ asik. Asik banget tuh Bang kalau offline gitu Bang. Terus nih dari Bang Jojo kan udah. Terus kalau dari Bang Abdul gimana tuh? Apa FMAC itu apa sih sebenarnya menurut pandangan Bang Abdul nih? Ya, kalau misalkan menurut gue nih ya, misalkan kita tarik aja dulu dari definisinya. FMAC kepanjangan dari Fisheries and Marine Art Contest gitu kan. Nah, itu dari namanya aja udah art contest, di mana kita tuh ibarat kata apa ya, memunculkan diri kita gitu di apa ya, seni-seninya kayak gitu. Terus ibaratnya kan tadi udah dibilang juga kan sama Bang Jojo tuh, Iya. itu tuh kayak wadah gitu buat kita refreshing. Nah, terus menyalurkan bakat kita gitu. Di samping kita bisa berprestasi di bidang akademik, kita juga kenapa enggak gitu. Kita bisa berprestasi di bidang non akademik kayak gitu kan, benar Iya nggak? sih, iya, iya. Nah, kan kayak gitu tuh. Nah, terus ya buat itu juga, kalau misalkan kita kan kemarin juara umum tuh, alhamdulillah tuh ya. Alhamdulillah. Nah, itu juga suatu kebanggaan tuh buat departemen kita sendiri itu. Jadi misalkan, oh departemen kita tuh punya prestasi ibaratnya gitu. Bukan maksudnya kita ngeiniin departemen lain, cuman ya disitulah kita bisa berkarya gitu dan Iya. berbuah sebuah prestasi kayak gitu sih Hmm. kalau menurut gua. Berarti nih dari abang-abang berdua ini FMAC itu penting gitu diadain di apa di lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan kayak buat apa itu nggak sih Bang apa wadah kreativitas anak BDP biar gimana ya tadi kata Bang Jojo biar buat refreshing kata Bang Abdul juga buat refreshing biar nggak mulu-mulu tentang kuliah tuh tentang praktikum Akademi. tugas akademik gitu. Ini nih Bang, gua kan ngerasain nih FMAC tapi itu pas online nih. Jadi tuh kayaknya di online aja kita udah asiknya kayak gitu kayak apa? Ngumpul sama angkatan atas, angkatan kita sendiri walaupun enggak semuanya sih kayak cuman yang ngurus FMAC atau artis-artisnya, tapi dari situ tuh gue sendiri ya bang ini ngerasain dari sundung padan sundung bang Sudut pandang. sudut pandang gue tuh kayak eh, jiwa kekeluargaan kita tuh muncul di FMAC kayak misal dari cutting kayak ke adik adik tingkatnya tuh kayak gimana gitu pasti dari angkatan 54 kalau nggak ada tugas atau apa PL ya Ya, ya ya. PL pasti juga ngebantuin sih gue yakin maksudnya dari apa ngelihat dari angkatan 55 udah kayak gitu pasti angkatan 55 bisa kayak gitu tuh turunan dari angkatan 54, 53 dan seterusnya. Terus nih Bang, kan gua nggak tahu nih FMAC offline tuh kayak gimana. Nih, mau nanya dulu nih. Perbedaan perbedaan online sama offline tuh gimana nih Bang? Kan yang offline tuh Bang Jojo yang ngerasain nih. Gimana Bang itu oke, Bang offline Bang? kalau ngerasa nih, kalau bandingin nih ya menurut gua nih pribadi, online sama offline tuh bakal beda banget nih. Pokoknya beda banget lah rasanya. Ya walaupun euforianya tuh kita perketatannya kita persaingannya tuh sama, tapi kita secara terjun langsung gitu kita ngeliatin artis-artisnya latihan, kita setiap malam dekoran buat misalkan nih contohnya buat perkusi kita harus dekor gimana ngerancang-rancang terus eh, ya manajernya di situ kan kalau sekarang katanya kan nggak ada manajernya. Nah di situ kita ada manajer walaupun kita misal dulu kan namanya DOS kan, kalau sekarang iOS ya. Iya, Kita sekarang kan yes Bang. itu kan dulu Bener. yang ngurusin DOS kayak gitu. Jadi kita berlatih kerjasama di situ. Nah di situ gimana ya? Rasanya tuh dapat banget, pasti rame. Jadi nih kalau ada latihan nih, misalkan latihan teater, ini gak cuma orang teater doang yang berangkat, gak cuma anak-anak aktif aja yang kuliah gitu yang berangkat, yang buat lihat latihan. Dari alumni juga ngasih pejangan, ngasih nonton gitu, ngasih semua. Oh, Jadi alumni-alumni itu bakal datang. Jadi dari alumni sendiri itu nggak Ya, bakal lah ya. lah pokoknya kayak gitu. berarti Jadi bener-bener kayak FMAC itu bukan acara antar angkatan tapi bener-bener pure acara BDP departemen gitu ya Bang? bener, karena ya BDP kan satu kesatuannya kekeluargaan gitu. Jadi ibarat kata kita ya sebelum lo sebelum apa ya
ke FMAC-nya gitu. Kita Iya, ada rembuk persiapan. bareng gitu, persiapannya kita rembuk bareng secara mateng, kita hitung-hitungan, kita berapa kontestannya yang udah lolos, yang udah mateng kayak gitu. Kita di situ gregetnya gitu. Dan di situ kan kemarin gue lihat yang Kakaban gitu, Kakaban kita online kan, itu ya walaupun online itu gue apresiasi banget gitu. Kalau misalkan Kakaban gitu, kita malam Pas tuh nggak offline itu ya, Bang. malam-malam kita lihat-lihat dari hasil dari latihan para artis BDP gitu. Kita lihat tuh latihan, ibaratnya latihan terakhir gitu di FMAC di situ. Nah, Kayak pas Kakak Bantu ditampilin gitu, Bang. Iya nggak sih, Bang, ditampilin kalau gitu. offline? Iya, ditampilin di situ. Tapi itu sebenarnya apa ya? Latihan, latihan terakhir gitu. Matengnya itu gimana? Itu pokoknya konsep udah jadi semua di situ kita tampilin. Nah, beberapa yang kita tampilin waktu itu ada tari, baca puisi, terus vokal grup, terus Berarti udah, kalau stand up itu jadi MC biasanya kayak gitu. berarti kayak semacam gladi bersih gitu, Bang. Nah, jadi bersih. Nah, kelar. Kayak eh, uji mental gitu. Iya, jadi itu mental banget karena di situ ada beberapa angkatan. Pokoknya waktu itu pokoknya paling itu ada Pak Fajar juga di situ, dari hampir dari angkatan 49, pokoknya dari 55 sampai 49 di situ adalah menyaksikan. Jadi antusiasnya tuh Sangat gede, tinggi. sangat tinggi banget. Jadi ntar kalau udah kelar kita sporteran bareng. Nah, kita sporteran tujuannya apa? Untuk membangkitkan. Jadi gak cuma Sangat. jadi di situ kerjasamanya sama akuakulturis gitu. Jadi akuakulturis diharapkan untuk bisa mendukung lebih gitu artis-artisnya yang tampil. Iya, benar-benar biar kayak eh ya walaupun nggak bisa bantu lewat jadi artis, jadi perwakilan lomba, ya setidaknya bantuin nyemangatin teman-teman yang lomba gitu ya, Bang. Betul banget, di situ mental artis tuh bakal apa Tumbuh. ya? Well, aku tumbuh tuh pasti kalau kita banyak yang nonton, banyak yang nyemangatin tuh pasti. Mungkin di situ bedanya. Eh, Sekarang nih kan tadi kan udah dengerin nih apa FMAC offline. Sekarang nih dari Bang Abdul, gimana sih, Bang, sukacitanya FMAC online tuh kayak gimana? Gimana, Bang? Oke, kalau misalkan dari gue nih, yang gue ngerasain di mana fasenya FMAC offline dan gue juga ngerasain fase FMAC yang online nih. Online, Nah, ya. gitu. Tadi kan yang buat yang offline udah dijelasin gitu kan sama Bang Jojo tuh. Cuman ya gue sharing yang terkait online nih. Nah, jujur kalau misalkan di apa yang ngebahas masalah perbedaan ya tentu berbeda banget ya. Secara kan gue ngerasain juga kan tuh yang online sama yang Oh iya, benar, offline kan berarti gitu. jadi saksinya gitu kan. Gitu gitu. Jadi nggak sebelah apa ya, gue ngerasain yang satu ini doang. Misalkan gue ngerasain offline doang atau Iya. gue ngerasain online doang Oh, gitu kan. kayak Gue gue nih ya cuma ngerasain online doang ya nih. kayak Aduh. gitu kan, lu gak ngerasain nih offline-nya kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari gue, pertama nih yang benar-benar berbeda dari euforia. Nah, euforianya itu apa ya, kurang gitu, ibaratnya kurang greget gitu ngelihat dari apa ya perjuangan. Mungkin lah kalau misalkan buat perjuangan ya kita pasti selalu memperjuangkan apa yang Maksimal. iya maksimal. Jadi Terbaik. iya apa ya memberikan yang terbaik gitu buat BDP kayak gitu. Nah cuman ya itu yang buat di online tuh banyak kendala gitu. Kalau misalkan di offline nih, kalau misalkan di offline kita ngecek, ngefollow up tuh bisa kita samperin kayak gitu. Oh Misalkan iya, tempat iya, iya. latihannya di sini, nah bisa kita samperin kan kayak kayak gitu Oh kok kalau di offline. iya, benar-benar. Nah, kalau di online ya kita cuman bisa memonitoring ya chat, Chat. telepon atau gitu Iya. kan kayak gitu. Nah, cuma itu yang jadi kendala. Jadi karena kita kurang bisa apa ya, lebih deket aja gitu nge-follow up gimana perkembangan persiapan si artis-artis kayak gitu. Iya, benar-benar. Nah, terus buat aliansi juga kan kadang sering terjadi miskomunikasi kalau misalkan kayak online kayak gini. Online ya. Karena apa? Ya karena misalkan terkadang kalau misalkan kita nggak tatap muka, apa yang kita utarakan, apa yang kita ucapkan itu kadang orang dari departemen lain ketika aliansi kadang salah tangkap gitu. Nah, itu timbul miskomunikasi kayak gitu. Beda kalau misalkan kayak offline. Kalau offline nih, misalkan kita mengungkapkan pendapat, nah kan, nah terus
salah arti. Nah, terus bisa langsung klarifikasi enak Oh kan iya kayak iya. gitu. Nah, kalau online lebih ke gitu Susah sih. kayak Iya, susah. kita ngechat apa ntar dia Iya, nanggepinnya gimana iya. gitu. Nah, itu Kalau yang jadi kalau masalah offline kan problem. bisa lihat apa mimik mukanya, Gitu gestur kan gitu. gestur. Ibaratnya kayak gitulah. Nah, terus itu nggak cuma di aliansinya, terus ya di kita juga di artis-artisnya juga kadang ngalamin juga kayak gitu. Nah, cuman ya itu menjadi satu tantangan tersendiri dan ujian buat kita memberikan yang terbaik tuh seperti apa, terus keikhlasan dan ketulusan hati buat BDP itu kayak gimana tuh di sana gitu. Titik dari apa ya, ketukan hati kita buat BDP tuh sampai mana gitu, kesabaran kita. Itu sih menurut gua Eh, berarti emang banyak banget ya perbedaannya. perbedaannya banyak banget. Terus nih eh gua kepo nih sama apa segi kelebihan sama kekurangan nih. Kekurangan offline online, kelebihan offline online itu gimana nih Bang? Coba dari Bang Jojo gimana Bang? Kelebihan FMAC online atau offline gitu Bang? Dibandingin online sama Eh, offline itu gimana Bang? Kalau menurut gua sih nggak terlalu tahu banget, maksudnya eh, online itu gimana ya, karena nggak bisa bandingin juga. Ya mungkin menurut gua kalau misalkan kelebihannya, ya kita melihat secara langsung, kita turun secara langsung kayak gitu. Di situ kita dapet lah euforianya di situ. Mungkin kelebihannya. Nah untuk kekurangannya Hmm, apa? Nah kekurangannya kita mungkin nih kalau misalkan gua di sini ngontrol anak-anaknya, mungkin ya sama kayak online gitu. Kita komunikasinya mungkin ada beberapa mungkin tugas gitu, kuliah gitu yang nggak bisa belum bisa diselesaikan waktunya latihan, tugas belum kelar. Nah di situ mungkin kekurangannya. Nah dan apa ya kekurangannya nih di offline? Ya itu kayak dulu pendaftaran kayak gitu kita kurang miskomunikasi antar masing-masing dos gitu. Jadi gue kan kebetulan bukan dari dos sendiri dulu. Nah, hmm, gue kerjasamanya sama dos gitu. Nah, di situ mungkin kurang komunikasi aja. Jadi beberapa kendala kita miss di situ. Nah, tapi bukan berarti kita gagal gitu. Tapi kita coba ya carilah kesempatan di situ, cari-cari tetap gali. Jadi jangan menyerah kayak gitu. pasti ada aja lah apa kayak miskomunikasi Iya, di sesuatu acara atau kegiatan pasti ada lah. iya, tapi kelebihannya tuh banyak banget sih kita dapat ibaratnya ilmu dari masing-masing angkatan. Pasti setiap angkatan tuh SMA tuh berbeda-beda gitu. Jadi kita bisa apa ya ngelihat kesalahan-kesalahan yang dulu kita perbaiki sekarang gitu. Jadi menurut Hmm, gua kan dulu juga wakil Jankon juga waktu tahun 2019 nih. Jadi gua ikut juga berpartisipasi pas waktu sama angkatan 53. Jadi gua tahu kesalahannya di mana, apa aja yang kita pelajari di situ, kita aliansi gimana di situ mungkin kita lebih tahu gitu. Tetapi kalau misalkan gue bandingin sama online, ya mungkin gue secara ya online doang ya gitu, gue liatnya gitu, ya mungkin beberapa ada ya kendala itu komunikasi juga itu pastilah kalau misalkan setiap acara pasti miskomunikasi itu pasti sering ada terjadi, gitu ya Bang. ya gitu. Tapi kelebihannya tuh banyak banget pokoknya di offline tersebut. Offline Kita ya kenal banyak cutting, kita bisa bisa bersosialisasi kayak berbaur gitu Bang. gitu. Jadi punya tuh anak BDP tuh akrab-akrab semua gitu. Kita antar angkatan ya biasa lah kita ngobrol-ngobrol kayak biasa nggak ada senior junior ya gitu. Biasa aja. Iya, bener banget Bang. Dulu gue kan asli dari Solo kan Bang. Pas nyampe di Bogor tuh kan gue ke Bogor buat ya mau ke Bogor aja. Terus pas udah ada FMAC itu mikirnya di awal tuh wah sama cutting nih harus harus gimana ya kayak Sopan gitu kalau sopan gitu kayak jaga 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 sikap berlebih sikap gitu. dari berlebih gitu. kita Udah pas kumpul sekali dua kali tuh ternyata Santai. eh santai banget nih cutting BDP kayak ngerangkul banget iya kayak cutting cutting sama adik tingkat tuh nggak ada di situ nggak ada kayak kayak senior gitu kita ya di sama rata senioritasnya tuh kayak nggak ada gitu. Kayak gitu kayak kita enaknya. tuh jadi enak angkatan yang baru tuh kayak dirangkul dididik dikasih tahu nih
gini, nggak kayak senioritas yang nyuruh, nih kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Enggak bang, wah gua ngerasain banget perbedaan itu bang. Nah, itu. Terus nih, Jadi emang BDP itu sistemnya sistem kekeluargaan. Jadi ya apa-apa insya Allah dirangkul gitu. nah ini kan dari bang Jojo udah kan kekurangan sama kelebihan. Ini dari segi bang Abdul gimana nih memandang FMAT online sama offline tuh pasti ada lah kelebihan sama kekurangan menurut bang Abdul. Gimana tuh bang? Ya, pasti tentunya kalau misalkan ngomongin kelebihan kekurangan ya kita juga tahu ya maksudnya ngomongin kelebihan kekurangan ya pasti berkebalikan lah ibaratnya kayak Iya. gitu yang tadi kata dibilang Bang Jojo gitu ya. Kalau misalkan dari gua kelebihannya ya mungkin kita lebih terasah gitu. Meskipun kita nggak ketemu tapi kita bisa menjalin memaksimalkan komunikasinya kayak gimana gitu. Buat nge-follow up artis, terus ngurusin teknis kayak gitu Oh kan. iya iya. Sedangkan kan kita nggak ketemu langsung sama orang-orang yang berkecimpung di FMAC ini kayak gitu. Mungkin kelebihannya itu. Terus ya kita juga yang misalkan yang ngurus-ngurus misalkan di Bogor nih. Nah, itu juga kan bisa ketemu tuh ya. Itu juga jadi suatu kelebihan kan ibaratnya jadi bisa lebih deket, lebih akrab kayak gitu. Nah, jadi bisa lebih kenal juga kan kayak gitu. Nah, misalkan kalau buat kekurangan sendiri ya itu yang tadi. Jadi kita misalkan relasi ke angkatan atas jadi kurang karena terhambat kan kayak Iya misalkan benar. sekarang banyak banget kan batasan-batasan jarak jam Batasan. nggak boleh kumpul lah apalah kayak gitu. Iya. Nah, itu kurang banget tuh kata gua kekurangan dan kekurangannya juga kalau buat gua sekarang di yang offline nih ya yang online ya yang online tuh ya itu buat komunikasi antara manajer sama artis tuh ya jadi Susah, terkendala gitu. terkendala. Jadi sering banget tuh terjadi miss yang buat di FMAC tahun 2021 ini nih Mar kayak gitu Iya sih. bang. Jadi Sinyal juga iya, Dul. Biasanya iya sinyal tuh. sinyal juga tuh. Iya ya maksudnya sinyal juga tuh di teknis-teknis kan. Ya itu Iya yang itu. berhubungan sama sinyal itu jadi Emang masalah banget, problem dah, PR dah pokoknya. PR tuh sinyal tuh. Kalau misalkan kita kan ya BDP ibaratnya se-Indonesia ada lah kayaknya. Iya, kayak gitu. Tuh susah sinyal. Ya mau gimana lagi bang, semoga aja nggak lama-lama lagi dah kita offline biar apa FMAC tahun 2022 Biar bisa gregetnya ya dapet lah bergregetnya gitu. dapet lah, jangan online Jadi mulu. ibaratnya euforia sama effort yang kita kasih itu lebih gitu, berlebih lah Lebih ibaratnya kayak gitu. Nggak kita cuma misalkan, totalitas di situ. Ya iya totalitas. total. Terus nih buat apa eh, anak-anak BDP yang belum pernah offline, gimana nih? Eh, dengerin nih apa dari cutting-cuttingnya gimana nih tentang FMAC. Terus apa 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 aja sih Bang yang buat unggulan BDP di setiap FMAC itu ada nggak sih? Misal cabang olahraga yang ini unggulannya BDP banget nih. Kayak gitu ada nggak sih Bang? Dari Bang Jojo gimana Bang? Kalau ngomongin bakat ya gitu ya. Untuk BDP sendiri gua akuin kayak gitu. Semua berbakat banget gitu. Nggak ada yang nggak berbakat. Jadi gua lihat dari pandangan gua sendiri pribadi gitu. BDP tuh dipandang sama departemen lain tuh, wah ini di BDP nih kayak gitu loh. Jadi kita Ibaratnya disegani lah ya bang ya, bener Disegani nggak? Bang. nih kayak gitu. Jadi BDP nggak ada kayak gitu. Jadi kita bener-bener apa ya anak-anaknya tuh karena kita sistemnya keluarga royal banget gitu. Jadi care. Nah komunikasi di situ mungkin keuntungan bagi kita gitu. Komunikasi eh, eh, bagus gitu. Nah Lancar gitu, nggak ada kendala gitu Bang. itu. Tapi kalau biasanya yang juara-juara nih BDP sendiri seni lukis itu BDP emang dikenalnya itu seni lukisnya kayak gitu dari dulu-dulu kayak gitu. Nah di situ terus teater ya oke kayak gitu teater itu tari ya walaupun kita dua terus gitu sempat satu kayak gitu itu juga terkenal. Jadi semua cabang cabang-cabangnya itu tetap diperhitungkan untuk BDP sendiri dari apa untuk departemen lain gitu pasti tetap. Oh, terus di BDP juga itu apa artis-artisnya juga di itu juga kan Bang apa masih dilatih, dicariin pelatih, dibimbing dari yang nggak bisa, yang gimana ya, yang udah bisa ditambah, Ditingkatkan, di ditingkatkan upgrade lah lagi gitu ibaratnya kan. Mar. Di BDP kayak gitu bukan Bang? Iya kan? Iya jadi di sini kita ya walaupun nah misalkan nih pelatih nih pelatih dari BDP sendiri biasanya
itu dari abang-abang kita, dari kakak-kakak kita gitu. Jadi dia walaupun udah lulus, walaupun udah nggak di, maksudnya nggak di BDP, kuliah di BDP, tetapi dia masih antusias gitu. Dia masih Oh, antusias melatih anak-anaknya. Karena dulu dia juga ikut di artis di situ. Nah, itu biasanya jadi pelatih, kayak misalkan vokal grup teater, itu ada Bang Yono teater, vokal grup ada Bang Fakri, ada Bang Ocit gitu. Terus tari. Nah, biasanya kita terkendala itu tari. Tari kita nggak ada pelatihnya, jadi ada beberapa kayak gitu kita Yang ngambil dari luar gitu bang. nyewa nggak sih bilangnya? iya, Nyewa aja iya ya sih. bilang. Ya nyewa aja. Menggunakan jasa. Menggunakan jasa bukannya. Ya nyewa kasar banget dah. Nah, ini menggunakan jasa orang ya gitu. Karena ya kita jujur untuk nari sendiri, walaupun kita juaranya nggak apa ya, nggak pernah ngecewakan, tapi kita nggak ada yang latih untuk nari kayak gitu. Tapi untuk BDP semua cabang tuh diperhitungkan di departemen lain itu, gue yakin kayak gitu. Oh, kalau dari Bang Abdul gimana nih Bang? Buat potensi-potensi BDP itu gimana sebenarnya? Oke, kalau misalkan ngomongin potensi, ini ngomongin potensi nih ya. Kalau menurut gue ini ibaratnya kata random lah ya. Kita nggak Hmm, tahu nih apa ya, kita nggak tahu dari misalkan ada potensi baru nggak nih dari angkatan yang baru nih kan. iya benar. Nah kayak gitu. Nah mungkin itu sih yang lebih digali. Nah mungkin ya buat potensi bener kata Bang Jojo gitu. Kalau di BDP tuh semua pasti orang-orang yang berpotensi gitu. Jadi berbakat lah ibaratnya. Cuman kalau misalkan kita bakat doang nih, kita bakat doang nggak cukup kalau nggak kita asah kayak Iya gitu. benar-benar. Bener, Kalau kita kalau asah nggak makanya latihan. iya, Iya. coba latihan terus dicoba apa ya pokoknya diulik kayak gitu. Nah, makanya di BDP itu ya kayak kita apa ya manfaatnya kita dekat sama cutting ya siapa tahu hobi sama terus dari bakat itu sama kan bisa lebih di-upgrade tuh kayak gitu. Iya. Nah, ibaratnya kayak kayak gitu aja sih kalau misalkan ngomongin berpotensi apa gak berpotensi, berbakat gak berbakat ya kalau kata gue ya BDP berbakat semua. Alhasil Berbakat kan semua. dari departemen lain juga ya apa ya mengakui lah kalau BDP itu disegani gitu maksudnya apa ya orang yang apa ya departemen yang patut diperhitungkan lah kayak Oh gitu. ya. Nggak dianggap sebelah Iya mata nggak gitu dianggap kali. sepele gitulah ibaratnya. Jadi apa ya bukan ancaman juga sih, merupakan momok menakutkan lah gitu buat di setiap ajang yang ada di fakultas Oh, kayak gitu sih menurut gua. oke. Tuh BDP selalu Eh, ditakuti, gimana bukan Bang? ditakuti ya disegani gitu, tetap diperhitungkan. Disegani lah. Disegani. Ya, emang Maupun dari di sih di Porikan, mau di mana aja itu tetap BDP emang diakui lah Diperhitungkan gitu. gitu. diperhitungkan. Ya dari BDP kan emang apa? Emang dari internalnya aja udah kuat BDP apa cara cara ke adik tingkat itu kan lebih kuat gimana ya? Eh eh nggak ada kayak Senioritas, senioritas gitu batasan, yang bisa batas-batasin masalah. batas-batasin gitu nggak ada kayak yang bisa bikin BDP itu disegani ya emang gara-gara dari internal kita aja kayak gitu nggak bang iya bang Nah, gue ngomong kan lu tadi nanya senior profesional kan. Maksudnya iya kayak bang gini. eh Oke, kalau misalkan kan kita profesional gitu loh. Di kuliah, di praktikum, di tongkrongan, di FMAC, di Polikan tuh ada porsinya masing-masing. Bukan berarti kita membebasin apa junior-junior kita tuh di praktikum bebas kenal lu kayak gitu enggak kayak gitu, tetap kita profesionalitas kayak gitu. Tahu Jadi batasan juga lah tahu ya. batasan batasan juga, jadi nggak dibayangin juga bebas lah sono loh kayak gitu, enggak kayak gitu. Itu maksudnya ada batasnya. Di tongkrongan ya boleh mau ngomong apa aja terserah, nah, itu tongkrongan. Tapi kalau misalkan konteksnya di akademik itu profesional sih kayak gitu, tetap ada kayak gitu, sopan santun kayak gitu. Ini kayak gitu. dan sopan santun apa kayak saling menghormati kayak gitu juga di BDP juga diajarin kan bang Nah, iya kayak gitu. Jadi tahu kayak, tempat lah, tahu tempat kayak gitu, tahu. iya kayak kalau gua ngelihatnya tuh nggak diajarin secara langsung tapi kayak ada tingkat tuh diliatin lah kayak cutting tuh nyontohin gimana ke cuttingnya lagi. Nah dari itu yang gua rasain dari 56 tuh kayak bisa ngerti oh berarti
kita juga harus bisa kayak gini, tahu batasan gitu. Iya bener. Menurut lu gimana Eh, Dul? Lu kan ke 56 tuh gimana tuh kalau jelasin tuh. Ya, kalau misalkan kalau kata gue ya, ya itu dari batasan itu. Ibaratkan kata kita nggak ada senioritas nih, tapi kita lebih ke abang sama ade gitu. Jadi gimana cara kita memandang gitu. Si ade tahu cara menghormati abangnya dan si abang nggak apa ya bisa memperlakukan dengan baik adeknya gitu. Nggak seolah-olah mentang-mentang gue abang gue bisa nindas, nah nggak gitu. Ibaratnya kata kayak gitulah. iya Mm-mm. Jadi benar. lebih ke menempatkan diri gitu. Si abang-abang tuh justru harus bisa jadi panutan lah ibaratnya kayak gitu kalau dari gua. Jadi dari kitanya juga selaku misalkan abang nih ya. Gua abangnya terus buat adik 56 nih. Nah, gua kalau misalkan gua pengen dihormatin, nah gua juga harus bisa mungkin bisa menghormatin abang-abang gua juga, mungkin 54, 53 dan selanjutnya dan gua juga apa ya menghormatin juga maksudnya bisa apa ya ngayu adiknya gitu kalau misalkan apa ya adik tingkatnya tuh misalkan butuh apa atau butuh apa nah kita gimana gitu cara kita Hmm, ngasih apa ya perhatian ke perhatian, adik-adiknya iya kayak iya gitu sih benar bang bang, kalau kata benar gua. benar benar. Oke, kayak gitu. Balik lagi lah ke Hmm. FMAC, udah internal gitu. Iya iya nih bang. Ini udah gimana udah panjang banget nih bang kita ngobrol terus kita juga udah ngulik apa FMAC udah dari segi mengenalnya FMAC, pentingnya FMAC, perbedaan online atau offline, kekurangan atau kelebihan FMAC. Itu kayaknya cukup gitu bang. Enggak Kalau misalkan ngomongin cukup gini nih Mar ya kalau misalkan ngomongin cukup sehari pun ini ngobrolin FMAC nggak bakal cukup kalau Iya, menurut gua cukup ya. makanya kita perlu waktu lebih gitu iya, ya makanya cuman ya kan ini perlu durasi juga iya perlu kan. durasi bang. Nah, itu. Bukan kayak gue pengen nyudahin ngobrol atau gimana, enggak. Ini kayak Ya. kan udah terlalu panjang gitu. Mungkin Oh ya bakal terakhirnya, dilanjut. Taida Gimana ini, bang? Taida ini. Jadi BDP yang juara umum tuh nggak cuma kemarin doang. Jadi BDP tuh pernah juara umum juga. Jadi pernah lah kayak gitu kita memang berkarya. Jadi waktu itu tahun 2019 gitu pas gue jadi wakil Jenkon. Jadi di situ kita juara umum juga. Jadi ini Hmm, keberapa kalinya gitu. Gue nggak tahu berarti bukan persisnya. yang pertama ataupun yang terakhir gitu ya bang? Enggak. Itu bakal seterusnya gitu. Ya amin. Nah, itu ya. Makanya semangat terus dah berkarya terus. Siap bang. Mungkin terakhiran dari Bang Abdul. Ya mungkin kalau misalkan dari gua ya itu ya kita pernah bisa berkarya karena apa ya berkarya dan meraih prestasi kenapa di tahun selanjutnya kenapa kita nggak bisa kayak gitu Eh, berarti pasti ada aja celah buat kita bisa ngeraih juara kayak gitu pasti kalau ada dari gua. solusi gitu ya, Iya ada jalan. ya cuman yang harus dicatat kuatin kuatin apa ya mental si artis-artisnya baik itu berupa internal atau apa kayak gitu ya kalau misalkan dari gua ya jadi biar si lebih antusias aja lebih total gitu ya gimana apa ya pasti tiap angkatan punya cara sendiri gitu buat nge-up Nah, totalitas atau apa ya dari angkatan masing-masing kayak gitu aja sih kalau misalkan dari gua iya benar-benar. yang jelas kalau misalkan kita pernah bisa berjaya kenapa di tahun selanjutnya kita nggak bisa kayak gitu Benar. makanya kita harus bisa kayak gitu. Iya iya iya. Terus buat Bang Jojo gimana Bang? Terakhiran Bang. Oh ya terakhirnya ya intinya gua ngucapin selamat dulu untuk BDP sebagai juara umum FMAC gitu yang kemarin 2021. Intinya jangan mudah putus asa, jangan puas diri kayak gitu dengan bahwa kalian tuh udah dapet juara umum, jangan puas diri tuh pertahanan Coba ya, gitu ya buat ya, berjuang ya bang ya. ya, Kayak udah pertahanan nyaman gitu. gitu. Lebih susah mempertahankan daripada memperjuangkan gitu. Iya, Gitu. Bener benar banget. Bang, benar 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 Itu benar. kita. Jadi jangan remehin eh, orang-orang lain gitu. Mungkin ya di waktu itu kalian emang berjaya, tapi jangan sampai kalian semena-mena gitu merendahkan orang lain kayak gitu. Di situ berkarya Hmm, terus. Udah kayak gitu aja. siap. Berarti nih pesennya buat BDP nih eh yang gua rangkum nih dari Bang Jojo sama Bang Abdul tuh jangan pernah terlena dengan keadaan tapi kalian harus tetap berjuang buat kedepannya karena eh, mempertahankan lebih Lebih sulit sulit. daripada memperjuangkan. Bener banget.
Oke, ini Bang sampai di sini aja. Terima kasih buat Bang Jojo sama Bang Abdul yang udah mau jadi pengisi acara pada podcast kali ini. Eh, terus buat pendengar-pendengar sekalian, jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Ini kan keadaan masih kayak gini nih. Ya semoga kita semua dapat bisa ngelewatin keadaan-keadaan kayak gini. Yang berita-beritanya bakal bentar-bentaran lagi nih, ada offline-offline nih. Ya semoga aja benar. Ya udah, terima kasih. Gua Amar selaku pembawa acara. Terima kasih buat pendengar semua. Eh, Tunggu podcast selanjutnya. Terima kasih.